Terima kasih, Oke, Bu. sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rangkaian-rangkaian pagi ini mulai dari sholat subuh dan sampai ke pentadaburan pembahasan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Repmawati. Selamat Bu. Nah, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rusuluna ayubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, hai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu dengan membawa banyak isi kitab yang kamu sembunyikan, banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Itu secara garis besarnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rusuluna. Wahai ahli kitab, sesungguhnya rasul kami telah datang kepada kalian. Nah, dia datang dengan apa? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Dia menjelaskan kepada kamu itu banyak isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan pula banyak hal. Nah, kemudian lanjutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan telah datang cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan datang kepada kalian. Nah, itu sesungguhnya yang perlu diperhatikan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, menginformasikan tentang dirinya yang mulia. Sesungguhnya dia telah mengutus seorang rasul yaitu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa petunjuk dan agama yaitu Al-Quran yang benar kepada penduduk bumi, baik Arab maupun non-Arab, kaum yang buta huruf maupun ahli kitab. Dia mengutusnya dengan bukti-bukti yang nyata dan pembedaan antara yang benar dengan yang batil. Maka Allah berfirman dalam surah yang tadi itu, wahai ahli kitab, sesungguhnya kamu datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan kepada banyak isi kitab yang disembunyikan. Nah, tentang kitab itu dia menjelaskan apa yang mereka ubah
diputarbalikkan dan fitnah di dalamnya. Dan dia tetap diam tentang banyak dari apa yang berubah. Tidak ada manfaat untuk menjelaskannya. Karena sebagian besar kalian sembunyikan dari kitab suci itu, diantaranya tentang rajam. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan dalam Al-Quran yang agung, diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sesungguhnya ya, cahaya dari Allah dan kitab yang jelas ya, telah datang kepada kalian. Artinya boleh juga diterjemahkan, sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Al-Maidah artinya cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad dengan kitab sucinya dan dijelaskan dengan agamanya, dia menerangkan kepada kalian. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 16 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Di situ dikatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Di situ dikatakan, dan kitab itulah, dengan kitab itulah Allah menunjuki siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan damai, yaitu jalan keselamatan, jalan kesolehan. Waryuhju minazulumati ilan nur. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang dengan izinnya, yaitu dari kekafiran menuju iman, dari kesesatan menuju tunjuk yang benar, dari kebodohan dan segala macam, dia akan keluar kepada pengetahuan. Itu yang paling. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Jadi dengan kitab itu sebagai petunjuk bagi mereka untuk menuju jalan yang lurus. Artinya Allah menyelamatkan mereka dari bahaya dan memberikan petunjuk kepada mereka pada jalan yang paling jelas dan menjauhkan mereka dari apa yang diharamkan dan melindungi mereka. Dia yang melahirkan perkara, menghilangkan mereka dari kesesatan dan memberi petunjuk kepada mereka. Itu kembali kepada ya ahlal kitab, itu kita sudah paham, mereka adalah orang Yahudi, dimaksudkan di sini adalah orang dan orang Nasrani. Nah, jika yang dimaksud dengan di sini tentu kitabnya adalah kitab Injil, Taurat dan Injil. Mereka itu mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, yaitu dikenal Rasul yang utus, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 146 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dijelaskan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, maksud allazina itu orang-orang Yahudi, Nasrani, telah kami beri Alkitab. Kitab yang dimaksud Injil, Taurat, dan Injil. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya. Artinya di dalam Alkitab itu sudah diterangkan siapa itu Muhammad, bagaimana ciri dan apa misi yang dibawa, sudah dijelaskan. Tapi dia mengapa ke situ? Dia menyembunyikan. Wa inna fariqam minhum layak tumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, inilah kerjaan orang-orang Yahudi. Dia sembunyikan sebagian, yang disembunyikan itu sesuai dengan kepentingannya, dia jelaskan juga sesuai dengan kepentingannya. Karena itulah ketidakjujuran orang Nasrani dan orang Yahudi. Kemudian kalimat berikut, qad ja'akum rusuluna, sesungguhnya telah datang kepada rasul kami. Atau boleh juga kita pakai dulu rusuluna, telah datang, sungguh rasul kami telah datang kepada kalian. Maksudnya di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dia punya peranan menjelaskan kepada kalian. Kalimat tersebut menerangkan merupakan dia adalah seorang nabi, yaitu jika dia menjelaskan kepada kamu sebagian besar apa yang kamu sembunyikan dari kitab. Dia juga menjelaskan sebagian besar apa yang kamu sembunyikan itu sebagai bukti yang kuat terhadap kamu, dan dia banyak memaafkan Bani Israel. Tetapi kalian tidak menghormati para rasul sebagaimana mestinya. Itu dijelaskan surah Al-An'am ayat 91 bagian pertengahan sampai akhir. Disebutnya Kul man anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuka katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum kulillah summa zarhum fi khaudihim yal'abun. Nah, di situ dikatakan, katakanlah siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kemudian ya kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang cerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagiannya. Ini tadi ayat tadi menjelaskan bahwa Taurat itu sebagian isinya disembunyikan, sebagian disampaikan. Itulah yang dikatakan orang-orang. Nah, padahal mereka telah diajarkan wa ulimtum malam ta'lamu antum wala abaukum. Nah, di situ telah diajarkan kepada kamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Kemudian datanglah perintah kul, katakanlah, jawabnya Allah. Di situ Allahu, itu artinya Allah itu pokok kalimat kul. Itu sudah lengkap kan, kalimatnya ada subjek, ada predikat. Allahu itu jawaban yang menunjukkan Allah yang menurunkannya. Summa zarhum fi haudihim yal'abun. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Nah, dari situ pesannya Nabi hanya menyampaikan. Jadi, sampai atau sudah disampaikan, mau terima atau tidak terima, itu terserah bagi yang bersangkutan. Cuman di situ yang perlu diperhatikan bahwa dengan menggunakan kalimat-kalimat ada yal'abuna, itu berarti biarkan mereka bermain-main gitu dalam kesesatan. Itu artinya apa? Kepada siapapun bisa terjadi demikian. Mereka sudah disampaikan Al-Quran kepada mereka, itu juga bisa termasuk juga orang Islam. Mereka baca Al-Quran, tetapi mereka langgar isi dari Al-Quran itu. Kenapa mereka baca? Dia menganggap memang benar baca Al-Quran dapat pahala. Tapi kalau tidak paham isinya, kita melanggar isi Al-Quran, itu kita berdosa. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus dituntut harus belajar bahasa Al-Quran supaya kita mengerti tentang Al-Quran dan kita tidak melanggar daripada Al-Quran itu sendiri. Itu yang paling penting. Nah, kemudian pelanjutan firman-Nya, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab, yang menjelaskan kepadamu banyak isi Alkitab itu dan yang kamu sembunyikan. Artinya dia menjelaskan kepadamu tentang ketetapan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wa ya'fu an katsir, dan banyak pula ini biarkan. Artinya dia meninggalkannya, tidak menyebutkannya karena tidak perlu disebutkan. Al-Maidah 15. Nah, kemudian Allah berfirman dan lanjutan situ, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan telah datang kepada kalian. Boleh juga diterjemahkan dari Departemen Agama, itu kan kalimat sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nah, sekarang kita boleh pilih seperti kaidah yang kita pakai dalam situ ini juga boleh. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174. Apa katanya? Hampir katanya sama dengan situ. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia,
sesungguhnya. Nah, bukti-bukti yang nyata atau kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad dengan hujatnya, telah datang kepada kalian. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Itu dia maksud, itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu Rasul itu diutus untuk menyampaikan dan menjelaskan ayat-ayat dalam firman-Nya. Allah menjelaskan surah At-Talaq ayat 11. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqah. Jadi katakan rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Dia mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan berbagai macam hukum. Semua lengkap di situ. Kemudian apa katanya? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Supaya dia mengeluarkan orang-orang beriman, beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Jadi dia mendapat petunjuk arahan, cahaya petunjuk arahan itu dari Al-Quran. Wa may yu'minu billahi wa ya'mal sholihan yudkhilul jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, itu bukan atau dan, itu dua-duanya harus lakukan. Sudah beriman harus beramal. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kemudian keadaan surga itu ada air sungai yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanullahu lahu rizqah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Maka ayat 16 menjelaskan, ayat tadi kan besok kita anukan situ yahdi bihilau matabayina ridwana subulas salam wa yuhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila sirati mustaqimah. Itulah kitab itulah, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itulah dia mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Dengan itu pula dia menunjuki jalan mereka ke jalan yang benar. Demikian, semoga kita dapat petunjuk kepada jalan yang benar seperti apa yang dijelaskan ayat ini. Kemudian dalam penjelasan ini mungkin pasti ada kekurangan, itu sebagai manusia, sebagai pelajar kita harus menuntut ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, demikian. Kemudian kesalahan itu saya mohon maaf, mungkin itu kepada Allah saya minta bahu dengan ampun, mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Acara selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi Edianto. Kepada Bapak Helmi kami persilakan. Terima kasih Bu Eli. Ya, sama-sama. Pertama, ucapan selamat dulu kepada Bu Refma Yeti yang telah menguraikan surat Al-Maidah ayat 15 pada pagi hari ini dengan begitu tenang, rinci, jelas, mumtaz ya Bu Refma. Dari Al-Hasani memberikan piagam kepada Ibu. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa mari sama-sama kita jadikan piagam-piagam ini untuk sebagai pengingat bagi kita semua agar kita selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Nur Hayati Damiri yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran
di mana dengan pembacaan isi Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Nur Hayati, karena di Al-Sani, Terima kasih Pak Helmi. ya sama-sama Bu, karena di Al-Sani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Yuzarli yang telah bertugas pada pagi hari ini sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Eli Balikpapan, alhamdulillah acara kita berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Bu Eli. Semoga Bu Eli sehat selalu dan siap bertugas pada kajian pada subuh lainnya nantinya. Baik sebagai pemandu acara, sebagai tilawah, maupun sebagai pengurai ayat yang sudah lama. Maka saya demikian saja Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Helmi. Sama-sama Bu Eli. Dengan berakhirnya penyerahan piagam penghargaan kepada para peserta, berakhir pula acara kajian Ba'da Subuh pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan kebersamaannya dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Refma, mantap. Bu Refma. Selamat ya Bu Resma, Mumtaz. Ya, Bapak Ibu. Saya jadi Bu Refma, selamat ya Dek. Alhamdulillah. Iya. Terus Insya Allah kami nanti bisa nyusul seperti itu ya. Amin. kemarin Bu Refma. Iya, amin ya Allah. Bentar lagi Ibu ini ya, Metra ya sayang ya. Iya, makanya deg-degan nih saya. Aduh. Insya Allah bisa ya. Gitu ya. Hah? Hari apa Bu Metra? Ya. Hari- Metra ya. Ibu Metra hari apa ya? Selasa ya? Asa. Bu malah dulu, ya malah dulu. Udah Oh besok Kan berarti nih, Bu Refma. apa ya? F2 ya? bener-bener mantap banget. Iya. Insya Allah besok Ibu Metra juga gitu. Insya Allah ya Allah. Ibu, saya udah grogi duluan ini. Udah Jangan demam lagi. Seolah Latihan lagi. Tapi bangga, bener bangga kelas kita punya Bu Refma. Bener ya. Bangga Bu Refma. Ini aja bangga punya Metra. Alhamdulillah. Kita bisa aja. Mengerti banget nih. Iya. Kapan lagi siapa lagi kalau bukan kita? Ayo. Iya bener. Kompak selalu Bu Ina. Ya. Ayo apa ya? Bu Yana, Bu Ilma. Nanti kita jam 1 ada sama Bu Ira ya? Iya jam 1. Oh, iya. Iya. Bu Diana juga. Lupa sama jadwal. Maaf lupa Pak, makasih ada. Puasa kami, puasa. Oh iya. Terima kasih Pak Helmi. Bapak Ibu semuanya izin tab ya. 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 Ada lagi. Iya. Kita siap-siap. Siap kemana Dek? Bu Raidu, Bu Metri siap-siap tampil. Kita masih lama loh. Kalau kita di tahun depan. Jangan tahun depan, jangan tahun depan, tahun Itu kan, ini. berarti kalau sudah ganti apa? Oh, Zulhijjah, kan Ada lebaran. Zulhijjah. oh gitu. Sawal kan Tahun dikit ya. masih lama, insya Allah. Oke ya, pamit ya. Yuk, hati-hati ya. Ya, sama terakhir kita. Ayo Bu Tina. Ya, lagi Depok nih mau operasi. Siapa yang? Ada di kaki ada benjolan dikit. Oh gitu. Ya lah, mudah-mudahan ya. Udah lancar operasinya ya. Cepat sembuh sayang. Lancar-lancar ya Ini operasi. Bu, di RSUI, Rumah Sakit UI. Hari ini Pak operasinya Bu Tin.
Di Depok. Oh, di Depok. Oke, selamat, mudah-mudahan lancar, Bu. Lancar operasinya, cepat sembuh. Ya. Jalan pagi lagi. Ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Aduh, adik ya pokoknya Ibu Rehma, apa yang dikatakan Ibu Ira, Ibu Diana itu betul, rasa-rasa mendengarkan radio gitu, semuanya bagus, semuanya sempurna, insya Allah. Bu Rosalina juga bagus kok, Ibu. Wah, rasain ada di sebanyak itu baru.